Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sari Guslianti dengan NIM 20046087. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian atau menjawab ujian akhir semester periode Januari sampai dengan Juli 2021. 1. Analisis kenapa berakhirnya Kerajaan Mataram kuno menjadi sebab awal kelahirannya Kerajaan Medang Kemulan atau dinasti Isyana. Kerajaan Mataram mulai mundur setelah Raja Balitung memerintah pada tahun 910 Masehi. Lalu seiring berjalannya waktu selalu terjadi pergantian raja di Kerajaan Mataram kuno sampailah di Empu Sindok yang memerintah Kerajaan Mataram kuno. Hingga pada akhirnya pada masa Empu Sindok terjadi serangan dari luar yaitu dari Kerajaan Sriwijaya yang membuat Kerajaan Mataram kuno semakin hancur. Dan pada saat itu juga akan terjadi letusan gunung sehingga mengakibatkan hancur leburlah Mataram kuno. Dan Empu Sindok mengambil alih pemerintahan dan memindahkannya ke Jawa Tengah. Lalu berdirilah dinasti Isyana atau Medang Kemulan. Setelah mengalami kehancuran, dinasti Isyana bangkit lagi pada masa pemerintahan Airlangga. Apa saja yang dilakukan oleh Airlangga yang tidak hanya mampu menyelamatkan kerajaan tetapi juga membawa kerajaan pada puncak kejayaan. Airlangga pada waktu itu menyusun kembali kekuatannya. Pada waktu itu Airlangga belum menjadi raja di kerajaan dinasti Isyana. Airlangga mengalahkan Wisnu Prabawa, Raja Uratan, Wijawarman, Raja Wengker pada saat itu. Dan Airlangga juga mampu mengalahkan Raja Wulawari bersama dengan Narotama. Lalu setelah itu Airlangga diangkatlah menjadi raja dari dinasti Isyana. Hingga pada akhirnya Airlangga ini melakukan beberapa pembangunan seperti bangunan Sri Wijaya Asrama pada tahun 1036 Masehi, Bendungan Waringin Sapta untuk mencegah banjir musiman, memperbaiki pelabuhan yang letaknya di muara Kali Berantas, membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan. Dan Airlangga juga merupakan pemimpin kerajaan yang sangat toleransi terhadap agama Hindu dan agama Buddha, yang merupakan sebagai pelindung agama Hindu dan agama Buddha. Dan ia juga memiliki perhatian lebih terhadap seni. Maka dari itu tidak heran kerajaan dari dinasti Isyana ini berkembang pesat di tangan Airlangga. 3. Analisis hubungan hancurnya Kerajaan Kediri di bawah pemerintahan Kertajaya dengan lahirnya Kerajaan Singosari di bawah pemerintahan Ken Arok. Pada tahun 1200, seorang raja bernama Kertajaya memerintah di Kerajaan Kediri. Beberapa sumber menyebutkan Kertajaya ini merupakan pemimpin yang keras, yang ingin semua apa yang dia perintahkan harus dituruti oleh semua anggota atau para bawahannya. Hingga pada akhirnya, pada waktu itu dia menyuruh untuk para kaum pendeta mengenai tanah. Perselisihan ini terjadi. Namun Brahmana menolak sehingga terjadilah perselisihan antara Brahmana dan Kertajaya. Hal inilah yang membuat para Brahmana lari untuk meminta perlindungan kepada Ken Arok. Keikutsertaan Ken Arok dalam urusan antara kerajaan Kediri dengan Kertajaya, sehingga terjadilah peperangan yaitu Perang Genter pada tahun 1222. Namun perang ini kalah yang membuat Kertajaya kalah. Dan pada saat itu Ken Aroklah yang mengambil alih. Ken Arok menyatukan kedua wilayah ini, Tumampel dan Kediri, lalu mendirikan dinasti baru atau kerajaan baru yaitu Kerajaan Singosari. Disinilah awal mula dari munculnya atau berdirinya Kerajaan Singosari di bawah Ken Arok, yaitu pada saat pendeta meminta perlindungan terhadap sifat semena-mena dari Kertajaya. Kenapa suksesi atau pergantian raja pada Kerajaan Singosari selalu diawali dengan pertumpahan darah? Karena pada setiap anggota kerajaan tidak memiliki hubungan darah.
dan sering terjadi iri dengki dan didasarkan atas balas dendam yang diawali dengan Anusapati yang ingin membalaskan dendamnya. Ken Arok dibunuh oleh Anusapati karena latar belakang rasa dendam terhadap Ken Arok yang telah membunuh ayahnya. Lalu selang beberapa lama Anusapati juga dibunuh oleh Tohjaya karena Ken Arok telah dibunuh oleh Anusapati. Lalu tak lama kemudian Tohjaya terbunuh akibat pemberontakan Rangguwani, anak dari Anusapati. Selalu periode di Kerajaan Singosari selalu terjadi pertumpahan darah di setiap pemerintahannya. Analisis apa dampak positif dan negatif dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada terhadap kehidupan masyarakat Nusantara di masa Kerajaan Majapahit. Dampak positifnya yaitu yang pertama terkandung nilai kesatuan di antara seluruh wilayah Nusantara. Yang kedua adalah kesadaran tentang kenegaraan dan batasan-batasan wilayah di Majapahit. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar negara yang kokoh. Dampak negatifnya adalah ketidakpuasan Gajah Mada ketika Sunda tidak ingin atau tidak menyatakan ingin bersatu dengan Majapahit, sehingga mau tidak mau Majapahit akan membuat Sunda tunduk walaupun dengan cara kekerasan. Analisis hasil kebudayaan dan lokal jenius zaman Hindu dan Buddha yang masih bertahan sampai saat ini dan jelaskan kenapa hal itu terjadi. Lokal jenius atau kearifan lokal merupakan suatu pandangan hidup atau pengetahuan dan juga merupakan strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat pada masa itu. Lokal genius yang dimiliki oleh nenek moyang Indonesia didapatkan dari pengalaman-pengalaman dan lingkungan mereka. Contoh hasil kebudayaan jenius yang pertama adalah kemampuan dalam pelayaran. Bukti yang mendukung ini adalah adanya relief kapal yang berada pada Candi Borobudur, yaitu perahu bercadik atau bersayap. Yang kedua adalah bangunan Candi Prambanan dan Borobudur. Yang ketiga adalah rumah adat yang tahan akan gempa. Yang keempat, kemampuan dalam seni gamelan dipergunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang dan mengiringi pelaksanaan upacara. Alat yang dipakai seperti bonang, kompul, saron, gendang, dan lain-lainnya. Yang keenam, akulturasi dalam bidang arsitektur. Contohnya adalah candi dan masjid di Indonesia yang memiliki gaya seperti dan berundak-undak di bagian atas. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.